Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Rawaiul Bayan Tafsir Ayatul Ahkam, di mana pada pembahasan kali ini kita melanjutkan yaitu al-hukmus salis, hukum yang ketiga, permasalahan yaitu hal tajibu qiraatul fatihati fis shalah, apakah wajib membaca Fatihah di dalam sholat. Kita sebutkan kemarin setidaknya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur yang menyatakan hukumnya wajib. Pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Ats-Tsauri dan Imam Abu Hanifah yang menyatakan tidak wajib. Yang wajib itu adalah membaca apapun ayat Al-Quran. Apapun baca ayat Al-Quran, maka itu cukup sudah. Tapi kalau tidak membaca Fatihah, itu rasa-rasanya sholatnya kurang gitu. Kalau di sini bahasanya tajzi'u bidunil fatihatil kitab ma'al isa'ah. Nah, kemudian di sini kita akan mentarjih, memenangkan. Kira-kira dari dua pendapat ini mana yang lebih kuat? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Qala al-Qurtubiyyu was-sahihu min hadhihi al-aqwali qawlu asy-Syafi'iyyi wa Ahmada wa Malikin fil qawlil akhar. Imam Qurtubi mentarjih, beliau berkata was-sahih, dan yang benar, min hadhil aqwal, dari beberapa pendapat ini, iku, nah itu khabar dari sahih, iku qaulus Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i. Apa pendapat beliau? Wajib. Wa Ahmad, dan juga pendapatnya Imam Ahmad. Wa Malik, dan juga pendapatnya Imam Malik fil qaulil akhar, dalam riwayat pendapat beliau yang lain. Jadi kemungkinan Imam Malik ini juga punya pendapat lebih dalam persoalan ini, bukan hanya satu pendapat. Wa annal fatihata muta'ayyinatun fi kulli raq'atin li kulli ahadin 'alal umum. Dan sesungguhnya Fatihah iku muta'ayyinatun, khabar anna, itu jelas nyata, sudah ditentukan di setiap rakaat bagi setiap orang secara umum, baik itu mau dia imam ataupun makmum atau dia sholat sendiri, wajib membaca Fatihah, wajib membaca Fatihah. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Maksudnya tidak ada salat di sini berarti salatnya tidak dianggap, berarti tidak sah. Wa qad, ini dibaca ruwiyah atau rawa? Rawa apa ruwiyah? Nah, lihat iyanya. Kalau iyanya ada titiknya, maka dia dibaca ruwiyah, diriwayatkan. Tapi kalau iyanya itu berupa alif layyinah, artinya tidak ada titik, berarti dibaca rawa. Apa artinya rawa? Meriwayatkan. Itu transitif atau naibun alal fa'il. Kalau ini naib apa? Oh, naib apa? Naibul fa'il apa namanya? Oh, majhul ruwiya. Wa qad ruwiya an Umar ibnil Khattabi, diriwayatkan dari Umar bin Khattab.
wa Abdillahi ibnu Abbas wa Abi Hurairah wa Ubayy ibnu Ka'bin wa Abi Ayyub al-Ansari wa Ubadata ibnu Samiti wa Abi Sa'id al-Khudri annahum qalu. Semua sahabat yang kita sebutkan tadi berkata, la salata illa bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang kecuali dengan Fatihatul Kitab, dengan membaca Al-Fatihah. Fahaula'i as-sahabatu bihimul qudwatu wa fihimul uswatu kulluhum yujibuna al-Fatihata fi kulli raq'atin. Fahaula, dan mereka, as-sahabah, sahabat, bihim, dengan mereka, al-qudwah, qudwah seorang yang berada di depan, kemudian kita ikuti jejaknya, itu disebut dengan qaidun. Bentuk pekerjaannya disebut al-qudwah, panglima. Bahasa Arabnya panglima apa? Al-qaidu. Pasti ada di depan, namanya panglima di depan, yang menginstruksikan barisan, yang menginstruksikan pasukan. Jadi pasukan mau dibawa kemana itu tergantung dari panglima. Termasuk juga sopir. Sopir juga disebut dengan qaid. Qada yaqudu, fahuwa qaid. Qaidus sayyar, ikus sayyar. Kenapa? Ya karena dia yang mengarahkan. Nanti mobil ini mau diarahkan kemana? Ya terserah sopir. Selain ada sopir, ada penumpang. Namanya penumpang, dia tidak usah ikut campur. Dia hanya nderek saja ngikuti. Berarti tergantung dari sopir itu. Kalau sopirnya ugal-ugalan, maka penumpangnya pun juga nanti akan mendapatkan kecelakaan, padahal dia tidak melakukan apapun. Sebaliknya, kalau supirnya hati-hati, nyopirnya dengan hati-hati, maka nanti penumpangnya akan selamat. Nah, seperti itulah qudwah. Al-qudwah ya seperti itu. Kita ngikuti siapa? Kita berada di dalam kendaraan siapa? Siapa yang nyopir? Yaitu para sahabat itu. Wa fihimul uswah, dan di dalam diri mereka ada teladan yang baik, suri teladan yang baik. Kulluhum, semua di antara para sahabat itu, yujibunal fatihata, mewajibkan Fatihah, fi kulli raq'atin, di setiap rakaat. Wa qala al-imamul fakhru, al-imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, innahu alaihi salatu wassalamu wa dhaba tula umrihi ala qiraatil fatihati fis salati. Sesungguhnya Rasulullah iku wa dhaba. Wa dhaba itu artinya melakukan secara rutinitas, secara rutin. Contohnya sampeyan itu ketika selesai sholat subuh itu rutin pasti berzikir. Itu namanya wadhaba. Wadhaba yuwazibu. Merutinkan, maksudnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu sudah senantiasa dilakukan. Tula umrihi, sepanjang umur beliau. Ala qiraatil fatihati, membaca Fatihah, fis salati, di dalam salat. Fawajaba, maka wajib, ayyajiba alaina dzalik, untuk diwajibkan juga kepada kita atas hal tersebut. Jika Rasulullah sering melakukan itu, maka juga kita hukumnya wajib mengikuti. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah kamu. Ikuti siapa?
Hud ini kembali kepada Rasulullah, dan ikutilah Rasulullah itu la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan hidayah. Wa ya lal ajaba, waduh sungguh sangat aneh, min Abi Hanifata, dari Abu Hanifah, fa innahu tamassaka, karena beliau itu memegang erat, tamassaka ya tamassaku, pegang erat, fi wujubi mashin nasiyati, di dalam mewajibkan mengusap ubun-ubun. Jadi ubun-ubun ketika wudu menurut Imam Abu Hanifah ini hukumnya wajib. Kalau kita kan yang wajib itu intinya mashu ba'dir ra'si, Imam Syafi'i, mengusap sebagian kepala, bukan kelapa, kepala. Manapun sudah, mau yang sebelah sini ya oke, sebelah sini ya oke, pokoknya yang mana pas yang mana-mana. Tapi kalau Imam Abu Hanifah mewajibkan yang di ubun-ubun ini. Apa landasan beliau? Bi khabarin wahidin, dengan berpegang teguh kepada khabar wahid. Khabar wahid itu maksudnya khabar atau hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, diriwayatkan oleh satu orang, dan begitu seterusnya. Jadi sumbernya dari satu orang. Beda dengan mutawatir. Kalau mutawatir itu diriwayatkan banyak orang, sehingga kemungkinan kebohongan di situ tidak akan ada. Kalau khabar ahad itu secara akal kemungkinan adanya kebohongan itu bisa terjadi. Kenapa? Karena tidak ada orang lain yang melihat. Contohnya, ketika saya berkata, tadi waktu saya pergi ke sini ke Wonorejo, tadi saya lihat bahwa jembatan itu ambrol. Percaya enggak sampean? Nah, kalau itu hanya datang dari saya, mungkin sampean tidak akan percaya. Masa sih, lawang saya kemarin lewat sana ada apa-apa. Ternyata kemudian datang Ustadz Sirot menyebutkan juga, wih ya tadi waktu saya juga lewat di sana jembatannya ambrol. Sudah mulai percaya sampean. Oh ini sudah ada Ustadz Muhyiddin, Ustadz Sirot. Kemudian ustadz-ustadz yang lain juga ngasih tahu. Mungkin ada 5 orang, 10 orang, 20 orang. Akhirnya sampean yakin. Oh iya, ternyata ambrol. Padahal sampean belum melihat ke sana, belum buktikan. Cuma karena ini adalah khabar yang sifatnya atau kabar yang sifatnya dikasih tahu oleh banyak orang, sehingga sampean menjadi yakin. Itu namanya mutawatir. Kalau ahad enggak, cuma satu orang itu tadi, cuma dari saya saja. Itu namanya khabar ahad. Wa dzalika ma rawahu al-Mughiratu ibnu Syu'batin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ata sabatata qaumin fabala wa tawadda'a wa massa ala nasiyatihi wa khuffaihi. Jadi beliau itu Imam Abu Hanifah meriwayatkan wajibnya membasuh ubun-ubun karena ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Al-Mughirah ibnu Syu'bah, bahwa suatu ketika Rasulullah itu datang ke tempat sampahnya seseorang. Sabatah itu artinya subatah bidom misin. Wahiyal mawdi alladhi yarmi fihi turab wal awsakh, tempat dibuangnya debu-debu atau tanah-tanah dan ausakh, kotoran-kotoran, ya tempat sampah lah gitulah ya. Jadi Rasulullah datang ke tempat sampahnya seseorang, fabala, kemudian beliau kalau kencing terlalu ini buang air kecil ya, buang air kecil. Wa tawaddo'a, kemudian beliau wudu. Wa masa ala nasiyatihi, beliau mengusap ubun-ubun beliau, wa khuffaihi, dan 2 khuf. Jadi kalau dulu
orang Arab itu biasanya pakai khuf. Khuf itu terbuat dari kain kain kulit itu. Sangat tebal. Kalau di Indonesia ada khuf itu. Al-mashu 'alal khuffain. Bukan kaos kaki, bukan. Persis kayak kaos kaki tapi dia terbuat dari kulit. Biasanya kan di situ dingin. Orang untuk nyebur ke air itu sangat malas gitu, dingin banget. Kalau kita kan di sini ya aman-aman saja gitu kan. Maka untuk menghangatkan diri, kaki terutama, maka mereka pakai namanya khuf itu. Hangat airnya. Nah, ternyata kalau kita pakai khuf 1 hari 1 malam dengan syarat bahwa khuf ini tidak dibuka, maka sebagai gantinya nanti ketika wudu, enggak usah sampean buka khuf itu, kemudian sampean membasuh kaki, enggak usah. Cukup hanya diusap saja sama air, diusap. Maaf, ini kaki satu misal. Diusap ininya, atasnya. Diusap atasnya. Kayak gitu. Enggak usah dibuka. Itu namanya rukhsah, dapat keringanan. Al-mashu 'alal khuffain. Fi annahu masaha 'alan nasiyah. Bahwa beliau mengusap ubun-ubun. Faja'ala dzalikal qadra minal mashi syartan li sihhatis shalah. Kemudian anehnya Imam Abu Hanifah ini menjadikan mengusap ubun-ubun ini menjadi syarat sahnya salat. Wa hahuna naqala ahlul ilmi naqlan mutawatiran. Tapi di sini, di sisi yang lain, ahlul ilmi, maksudnya ulama-ulama secara umum, jumhur, menukil, memindahkan naqlan mutawatiran dengan pemindahan yang sifatnya itu mutawatir. Mutawatir yang seperti yang katakan tadi itu. Annahu alaihi salam wa dhabatu la umrihi ala qiraatil Fatihati. Bahwa Rasulullah melazimkan mengerjakan secara kontinu seumur hidup beliau membaca Al-Fatihah. Summa qala, kemudian beliau berkata, inna sihhatas salati ghairu mauqufatin 'alaiha wa hadha minal ajaib. Sesungguhnya sahnya salat itu tidak berdiri di atas pembacaan Al-Fatihah. Maksudnya ini perkataannya ini tadi. Wa hadza minal ajaib. Tentu ini adalah sesuatu yang ajaib, yang aneh. Intinya biar tidak terlalu panjang, pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah wajib membaca Al-Fatihah. Sekarang ada permasalahan lain.